Saya Ani Saputra, penyuluh perikanan bantu, wilayah kerja Kecamatan Selat Nasik, Mingkal Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan penyuluh perikanan Palembang. Dari tahun 2012 sampai sekarang, sebelumnya saya menjadi penyuluh tenaga kontrak dan setelah itu berubah menjadi penyuluh perikanan bantu tahun 2014. Penyuluh perikanan bantu itu mendampingi kegiatan masyarakat untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan masyarakat atau nelayan. Kegiatan yang fokus di Kampung Nelayan Maju, karena saya mendampingi program Kampung Nelayan Maju ini, kegiatannya saya dampingi ada pelatihan pembuatan abang ikan, pelatihan pembuatan bubur ikan lipat, pelatihan memeber kapal kayu, memeber kapal kayu dilapis gitu, dilapis menjadi paper. Nah, selanjutnya saya mendampingi akses pemodalan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan taraf hidup nelayan yang di Desa Suakbual. Dan selanjutnya saya menumbuhkan kelompok nelayan sebelumnya tidak ada menjadi ada kelompok di Desa Suakbual. Dulu Bu ya, kita jauh sekali. Semua serba sulit untuk kita berkembang. Karena satu, kita nggak ada bimbingan, nggak ada siapa yang akan membimbing kita sebagai nelayan. Begitu sekarang dengan adanya program Kampung Nelayan Maju, kami dapat bimbingan. Esplek kami punya, pabrik es kami punya, dari akses bantuan baik untuk nelayan kami sekarang mudah dikasih sama pihak pemerintah kan. Kurang apa lagi kami di sini. Alhamdulillah sekarang dari hasil tangkapan, ya otomatis secara tangkapan kami meningkat dengan dibantunya dari pemerintah, dari fasilitas sarana dan prasarana semua ada. Sampai sekarang alhamdulillah. Nelayan ini saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Susah senang saya bersama nelayan untuk mendampingi mereka bisa menjadi berhasil dan sukses ke depannya. Kecemplung di KUB itu semenjak waktu ikut pelatihan dari KKP yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2021, kan ada pelatihan. Itu yang keseluruhannya itu wanita nelayan, dari istri-istrinya nelayan. Makanya kan digabung dari 5 orang peserta itu dibagi menjadi 10 kelompok, dibagi 5 kelompok. Jadi satu kelompok itu beranggotakan 10 orang dan kami salah satunya yang tergabung di dalam kelompok wanita nelayan ikan ekor kuning yang mempunyai beberapa produk. Antaranya ada kerupuk ikan, kemudian abon ikan, terus juga ada bakso ikan.
Awalnya ceritanya gini, awal cerita kita mengidentifikasi calon ditetapkan Kampung Pencontohan Kampung Nelayan Maju di Kecamatan Sijuk bersama dengan Pak Dirjen Tangkap. Diidentifikasi ada 3 kecamatan yang diidentifikasi di tempat itu. Pertama Kecamatan Sijuk, kedua Kecamatan Tanjung Pandan, ketiga Kecamatan Selat Nasik. Tapi dari identifikasi itu hasilnya ditetapkan di Desa Suagual dari Dirjen Tangkap. Karena pertimbangan mereka bahwa Desa Suagual layak mendapatkan kategori Pencontohan Kampung Nelayan Maju karena daerahnya tertata rapi dan lingkungnya bersih dan elok. Kalau kita tentang elok itu masyarakat bergotong royong sama-sama untuk membersihkan seperti pantai dan membersihkan lingkungan supaya melihat menjadi indah. Melakukan pembinaan dengan rutin, mendampingin bagaimana mereka bisa menyerap ilmu yang saya berikan untuk dipraktekkan di masyarakat tersebut seperti pengolahan abon dan pembuatan bumbu lipat ikan dan lain-lain. Yang barusan dilaksanakan itu ekoprint dari DJPT KKP. Pelatihan dari mesin, cuaca, mesin kami yang pernah kami dibantukan, mempelajari untuk kami sebagai nelayan, yang ada juga usaha tambahan yang memang mungkin dari pihak sana yang ada membantu kami untuk pengembangan usaha lebih maju, ya ekoprint. Baru-baru ini kan, sekarang ini kan lagi datang, lagi kami kerjakan. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya mungkin kita tidak tahu, mungkin ke depan apalagi yang akan ada, yang akan diberikan dari pemerintah, kita tidak tahu kan. Alhamdulillah semuanya. Bintep-bintep yang akan dilaksanakan di kampung ini mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat di sini gitu kan. Kalau pendamping nelayan, cerita menarik itu kita sering berkonsultasi nelayan, misalnya Pak Ani, saya tidak tahu ini gimana caranya. Ya saya siap mendampingi, membantu mereka untuk menyelesaikan pekerjaan mereka yang tidak tahu caranya gimana. Saya siap melakukan pendampingan dengan mereka, turun ke lapangan langsung.
Karena kami kalau nggak ada pembimbing, penyuluh katakanlah ya, tentunya sulit bagi kami untuk mengarahkan kemana. Kami tidak tahu aksesnya kemana kan. Nah, jadi mereka lah yang membimbing kami, mengarahkan ke kami kan. Oh begini caranya. Diturunkanlah, didatangkan dari pihak ahlinya. Alhamdulillah itu penting Bu bagi kami adanya penyuluh dari pihak perikanan itu. Karena dengan adanya beliau, para penyuluh itu seperti Pak Ani kan, mudah bagi kami untuk mendapatkan akses baik dari permodalan, baik dari segala jenis bantuan untuk kelengkapan kami sebagai nelayan. Kalau tidak ada penyuluh kami mau kemana kami nggak tahu gitu kan, harusnya bagaimana. Peran seorang penyuluh perikanan dari Tanjung Pandan itu berarti banget buat masyarakat di sini. Terus beliau juga orangnya tak pernah mengenal lelah, selalu semangat untuk kerjanya untuk para nelayan di sini gitu kan. Selalu mengarahkan untuk gimana masyarakat di sini supaya maju. Alhamdulillah penyuluh perikanan turut andil, sangat-sangat turut andil dalam kegiatan kita. Baik itu dalam mempromosikan, terus memfasilitasi. Sesuai kadang kan kita ditanya apa yang diperlukan gitu, apa yang dibutuhkan. Ya alhamdulillah sangat-sangat mendukung sekali. Kalau bagi waktunya, kalau pagi itu saya fokus di lapangan, kalau malam saya menyelesaikan tugas yang saya kerjakan. Jadi waktunya itu memang tidak ada waktu istirahat. Saya istirahat itu hanya 2 jam atau 3 jam untuk istirahat tidur. Tapi selanjutnya saya bekerja lagi. Jadi setiap ada kegiatan di kementerian, baik dari Direktorat Budidaya atau BRSDM dan Dirjen Tangkap dan di bidang Direktorat Tangkap, semua koordinasi dengan saya sendiri di lapangan untuk menyiapkan peserta atau membantu mendampingkan nelayan untuk dapat program yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan. 3 desa yang lain saya ingin seperti desa Swakwal, tapi saya harus kerja keras nih totalitas di lapangan untuk mengangkat desa-desa lain. Jadi ada kampung budidaya atau ada kampung nelayan yang kayak di desa Swakwal. Jadi merata pembangunan untuk memberdayakan masyarakat di Kecamatan Sanasik di Pulau Mindanao. Ya, tantangan itu sangat banyak nih yang saya alamin. Saya berangkat dari Tanjung Pandan melalui hutan dan saya menyeberang ke pulau itu
mengalami angin ribut dan hujan dan badai. Yang taruhan adalah nyawa kita sendiri apabila ada kecelakaan di laut. Dan juga kita menunggu kapal itu sangat lama dan menunggu 2 jam sebelum berangkat. Itu panggilan hidup saya untuk menjadi penyuluh sebagai garda terdepan untuk mengembangkan ilmu perikanan di masyarakat Suakwal. Kalau lelah, saya tidak merasa lelah, itu sudah bertanggung jawab saya sebagai penyuluh setelah menerima beban dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu harus kerja dengan sungguh-sungguh. Sekarang kami dulu mesin rata-rata kami kecil-kecil. Sekarang dengan mengajukan kami mesin yang agak besar, dikasih sama pemerintah, diberi melalui pendampingan penyuluh tersebut. Alhamdulillah ya hasil tangkapan kami lebih jauh, ya tentunya lebih berhasil lagi, lebih meningkat. Baik dari bubu, kami memang ada juga diberikan bantuan bubu. Alhamdulillah berhasil juga bubunya. Banyak sekali Bu. Rumpong juga berhasil, ada diberikan rumpong semua kemarin. Hanya saja cuman dua buah, karena 2 buah itu tidak terlalu, ya kalau kita berebut sampai 100 orang nelayan di situ, ya tentunya ikannya, ya kalau dia sampai 10, 20 atau 50, ya tentu akan lebih baik. Alhamdulillah kalau masalah tangkapan tergantung rezeki saja kan Bu ya. Bisa banyak, bisa juga sedikit. Tapi itulah rutinitas tadi yang kami jalankan. Ada pengepulnya, tukang pembelinya di sini. Keseharian itulah begitu. Yang ditangkap itu ada berupa ikan, cumi. Tapi rutinitas kami yang biasa, yang nelayan saya bersama teman-teman itu cumi. Tapi ada juga aktivitas teman-teman lain yang khusus ikan mereka. Yang ikan ini ya kadang pagi, mungkin mereka bermalam 2 malam atau 3 malam baru mereka pulang dengan membawa es, baru mereka jual ke sini, itu berangkat lagi. Cuman yang kami dengan teman-teman, yang kelompok kawan-kawan itu memang rutinitas setiap hari. Pergi jam 4 sore, nanti pulang, ya tergantung, kadang jam 11 malam, jam 2 malam, biasanya rata-rata jam 2 atau jam 3. Jadi kegiatan sehari-hari nelayan di sini, pagi berangkat dari rumah jam 5:30 mulai berangkat, pulang sampai jam 4 sore, cari ikan, terus sampai di pelabuhan kita bongkar, kita masukkan ke dalam fiber, pulbok, di es, terus besoknya lagi kita kirim barang itu ke Tanjung Pandan lewat kapal laut kan. Dan juga ada kegiatan lain, para nelayan kecil juga nyumi pagi jam sore jam 4, pulang jam 10 atau jam 12 malam. Kalau cuaca lagi bagus atau cuminya lagi bagus, ada yang sampai pagi cuminya kan udah pulangnya. Itu hasil tangkapnya itu kadang-kadang tak menentu. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit, kadang-kadang ada yang nggak nimbang gitu kan. Namanya juga nelayan, gitu hasilnya.
Kalau penyuluh perikanan bantu harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pengetahuan dan ilmu, dan yang kita dapat dalam ilmu penyuluhan harus diterapkan dan disampaikan kepada nelayan. Keberhasilan penyuluh perikanan bantu itu dari indikator-indikator dan indikator kerja dan penilaian indikator kerja. Jadi salah satu contoh nih, misalnya penumbuhan kelompok, akses pemodalan, dan peningkatan kelas kelompok, dan pendampingan UMK. Dan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan, kita harus sering melakukan pembinaan di lapangan dan memberikan sosialisasi yang bisa dipahami oleh pelaku usaha, baik nelayan maupun pengolahan dan pembudidaya. Mereka contohnya gini, mereka tidak bisa melakukan budidaya ikan menjadi bisa, ilmunya kita berikan kepada mereka cara pembudidaya yang baik, yang benar. Sedangkan untuk nelayan itu fokusnya di penangkapan ikan, mereka cara menggunakan alat tangkap ikan, seperti bubu ikan, gimana menggunakannya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, pada binaan saya menyampaikan kepada baik dari sektor perikanan, baik budidaya atau penangkap KUB, baik sektor perikanan dari pembudidaya atau penangkap ikan atau pengolahan, harus benar-benar bersungguh-sungguh menjalankan usahanya dan solid untuk berkelompok dapat mengembangkan usaha menjadi sukses dan lancar dan maju. Jadi keluarga saya sangat mensupport untuk pekerjaan saya sebagai penyuluh perikanan untuk masyarakat pesisir. Kalau orang seperti Pak Ani atau penyuluh kami ini tidak pernah mengenal lelah atau tidak mengeluh orangnya. Ngikutin dari pagi kadang-kadang sampai malam, suka menghibur nelayan atau kan suka canda guraunya, terus suka bakar-bakar ikan malam-malam. Beliau ini orangnya gimana ya, kesannya untuk masyarakat di sini dibutuhkan memang sosok seorang Pak Ani ini kan. Dari kegiatan apa saja beliau terlalu depan, terus juga di Gual ini kalau ada kegiatan beliau selalu mengutamakan untuk ke Suak Gual kegiatan-kegiatan. Jadi beliau ini selalu orang yang terdepan untuk nelayan Suak Gual. Alhamdulillah kami dengan adanya penyuluh ini merasa terbantukan. Istilahnya siapapun penyuluhnya itu kami ya seperti keluarga sudah pasti kan. Karena kalau tidak demikian ya kalau kami anggap sebagai tamu tentunya habis batas sampai di situ kan. Nah, kalau dia sebagai keluarga bagi kami, bagi nelayan, tentu kami akan semakin akrab. Terutama lagi Pak Ani Saputra, memang beliaulah penyuluhnya yang untuk saat ini alhamdulillah beliau memang mendampingi sampai apa maunya kebutuhan nelayan. Banyaklah ke depan yang memang beliau rencanakan memang belum secara keseluruhan terrealisasi. Harapan kami ke depan istilahnya
untuk pada para penyuluh, untuk para Pak Ani, penyuluh, supaya terus kami dibimbing. Nah, supaya kami dibimbing, jangan kami dilepas. Kalau kami dilepas nanti kami susah. Nggak punya lagi bapaknya kemana, harus mengadu. Nah, untuk harapan kami kepada pihak-pihak yang terkait, ya mohon dibantulah. Apa kekurangan kami yang ada di sini, tolong diperhatikan.